Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 13 Mei 2024 bersama Frater Ronald Patah dan Pastor Dismas Saletia dari Taman Rohani Bunda Maria Penolong Abadi Kasuang Spiritual Center Keuskupan Manado. Selamat mendengarkan. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, marilah kita mendengarkan bacaan Injil dari diri Fresh Juice pada hari ini, Senin 13 Mei tahun 2024, yang diambil dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 29 sampai 33. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata bahwa akan tiba saatnya bahwa ia tidak lagi berbicara dengan memakai kiasan. Maka para murid berkata kepada Yesus, "Lihat, sekarang engkau berkata-kata terus terang dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, selamat bertemu secara virtual dalam renungan dari Fresh Juice hari ini, Senin 13 Mei 2024. Dalam Injil yang telah dibacakan oleh Frater Ronald tadi, kita mendengar bahwa para murid yang mengaku memahami dengan tepat apa yang Tuhan Yesus katakan, meskipun diragukan apakah mereka sungguh memahaminya. Dan pada kemudian hari ternyata disadari bahwa mereka baru memahami makna sesungguhnya dari kata-kata Yesus ketika sudah terlibat dalam karya kerasulan mereka. Tentu saja Yesus mempertanyakan kedalaman kepercayaan mereka, karena tidak lama lagi, walaupun mereka masih sering bertanya-tanya dan mereka akan tercerai-berai ke segala penjuru, tetapi Tuhan Yesus meyakinkan mereka, dan Tuhan Yesus juga sudah mengalami bahwa Dia tidak pernah sendirian. Bapa selalu bersama dengan Dia dan para murid, bahkan dalam keadaan yang sulit sekalipun, seperti yang Tuhan Yesus alami di atas kayu salib ketika Dia mengatakan, "Eloi, Eloi, lama sabachthani?" "Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Ia memberitahukan hal ini kepada mereka bukan untuk mematahkan semangat mereka, tapi agar mereka dapat menemukan kedamaian. Akan ada banyak masalah, akan ada banyak pertentangan, fitnahan, bahkan sengsara yang akan mereka alami. Tetapi mereka tidak perlu takut dan khawatir, karena Yesus telah mengalahkan dunia. Bukan dalam arti pertama-tama secara politik dan ekonomi, tetapi dalam hal dosa. Tuhan Yesus telah mengalahkan dosa dan menghadirkan keselamatan dalam hidup manusia. Tentu mereka dapat ikut serta dalam kemenangan itu, dalam kemenangan kebangkitan Yesus, asalkan mereka tetap dekat dengannya dan menapaki jalan yang dilaluinya. Perasaan nyaman menjadi salah satu kebutuhan mendasar setiap manusia. Mengapa?
Karena di sana orang dapat merasakan bahwa diterima, didukung, disemangati, dan diperhatikan. Terlebih bila dia menghadapi kesulitan dan tantangan. Sehingga kehadiran seseorang atau komunitas memberikan peneguhan dan kekuatan. Tetapi mengapa para murid dan pengikut Yesus yang lain begitu tegar berani menghadapi penganiayaan? Karena sekali lagi, walaupun kelihatannya mereka sendirian, tetapi Tuhan Yesus tetap ada bersama dengan mereka. Melalui apa? Melalui Roh Kudus yang dijanjikan kepada mereka. Melalui janji Tuhan Yesus bahwa Aku telah mengalahkan dunia. Dan kata-kata ini jelas berikan kekuatan kepada mereka. Tapi juga janji ini jelas bahwa Roh Kudus akan senantiasa menyertai mereka. Hari-hari ini kita sementara menjalani novena Roh Kudus, novena Pentakosta. Maka kita diajak untuk selalu saling meneguhkan, selalu saling menghibur. Karena itulah tindakan dan karya Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh penghibur. Bagi Paus Fransiskus, meneguhkan dan menghibur sesama berarti saling menghidupkan, memberi daya kehidupan. Evangelii Gaudium nomor 273. Karena itu, bersama dengan Santa Perawan Maria dari Fatima, yang hari ini kita peringati secara fakultatif, kita diajak untuk senantiasa tekun berdoa bersama dengan Maria. Tentu saja seperti yang dipesankannya waktu penampakan kepada Lucia, Jacinta, dan Francesco. Mari kita membuka diri bagi kehadiran Roh Kudus. Karena ketika kita membiarkan Roh Kudus bekerja dalam diri kita, kita akan mampu untuk mengasihi sesama, apapun situasi yang kita alami. Karena kita sedang berbagi hidup dan menjaga kehidupan kita juga siapapun dan apapun di sekitar kita. Semoga Tuhan memberkati kita hari ini. Utus Roh Kudus untuk menuntun dan membimbing kita dalam menjalani kehidupan kita. Dan Bunda Maria akan selalu mendoakan kita. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 13 Mei 2024. Terima kasih kepada Frater Ronald dan Pastor Dismas Saletia untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.